Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukurinya kembali bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab yang sudah kita bacakan bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Amsal 4 ayat 5 hingga 6 dengan tema khotbah dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kiranya hikmat selalu besertamu. Saudaraku, tentu baik untuk kita renungkan tentang ajakan firman atau tema yang dituliskan di dalam Sabda Bina Umat ini, yaitu bagaimana kita selalu memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihatnya saudaraku, bukan hanya tema khotbah kita yang mengharapkan demikian, tapi di bacaan Alkitab kita juga di ayat 5 kalimat pertama dikatakan perolehlah hikmat. Di ayat 6 di kalimat pertama dikatakan janganlah meninggalkan hikmat itu. Nah, artinya saudaraku, hikmat ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi saudara dan saya, bahkan bagi seluruh manusia. Tentu perlu kita tahu mengapa demikian. Nah, karena ternyata hikmat itu sendiri adalah sebuah pengertian yang harus dimiliki oleh manusia, mengerti tentang dirinya dan sesamanya, dan juga mengerti tentang Allah. Kalau kita punya hikmat, kita tahu, artinya saudaraku, kalau kita punya hikmat, kita tahu bagaimana kita berdayakan diri kita untuk diri kita, bagaimana kita berdayakan diri kita untuk sesama kita, dan bagaimana kita berdayakan diri kita untuk Tuhan kita. Saya pikir tiga hal ini sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Karena kita selalu ada di antara orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bagaimana kita melihat orang lain itu adalah saudara kita, teman kita, sahabat kita. Sehingga lewat hikmat itu kita tidak akan berlaku curang terhadap mereka. Kita tidak akan menyakiti mereka. Tetapi kita selalu memperlakukan mereka sebagai manusia. Kalau bahasa yang selalu kita pakai dalam iman Kristen, bagaimana kita memanusiakan manusia. Hanya dengan hikmat saudaraku kita bisa melakukan itu. Kalau kita tidak punya hikmat, maka tentu kita akan kehilangan spiritual, dan kita akan kehilangan rasa kemanusiaan kita. Jadi sekali lagi, dengan hikmat atau pengertian itu menjadikan kita tahu bagaimana kita menyembah Allah dan kita mengasihi sama kita. Kan ini hal-hal yang dituangkan di dalam hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ada 2 poin bisa dikatakan. Yang pertama, bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap akal budi, segenap jiwa kita. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya hikmat, pengertian tentang Allah. Dan hukum yang kedua, bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini hal-hal yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tawar. Kita harus miliki ini saudaraku. Oleh karena itu Amsal mengatakan dengan tegas ayat 5, perolehlah hikmat. Ayat 6, jangan meninggalkan hikmat. Karena hikmat itu sangat penting. Dia merupakan semangat bagi kita untuk sekali lagi mengenali kehidupan yang kita lakoni. Karena tidak sedikit orang saudaraku kemudian tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya. Bagaimana dia menjerumuskan dirinya ke hal-hal yang nista, ke hal-hal yang tidak benar. Dan kalau dirinya sendiri dia tidak bisa bangun dalam kekuatan yang baik dan yang benar, bagaimana dia bisa menjadi berkat untuk sesamanya? Yang ada tentu dia menjadi orang yang jahat untuk sesamanya.
Dan kalau dia menjadi jahat untuk sesamanya, itu bukti dia tidak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, bagaimana mungkin engkau berkata engkau mengasihi aku, tetapi sesamamu di hadapanmu engkau tidak kasihi. Jadi 3 hal ini merupakan tali 3 lembar yang tidak bisa putus, tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa dipilah-pilah. Dia menjadi satu kesatuan yang terangkai, dinamis dan harmonis. Dan itulah yang harus nyata dalam hidup kita kalau kita ingin memperoleh hidup. Karena itu saudaraku, beberapa kali saya katakan dalam khotbah saya, penting sekali untuk kita melihat 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana saya hidup untuk diri saya. Yang kedua, bagaimana saya hidup untuk sesama saya. Dan yang ketiga, bagaimana saya hidup untuk Tuhan saya. Tali 3 lembar harus terangkai indah, dinamis, harmonis. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Saya pikir ini baik saudaraku. Karena sampai kapanpun manusia akan ada di antara orang lain. Sampai kapanpun manusia harus ada untuk Tuhan. Karena itulah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita alami. Kita tidak bisa keluar dari konteks itu. Makanya manusia terus diminta sebagai makhluk sosial, jangan pernah bersifat individualis, jangan pernah bersifat eksklusif, hanya untuk dirinya, hanya untuk kelompoknya. Tapi manusia harus memiliki sifat yang mencintai secara universal, menyeluruh. Karena Yesus itu sifatnya saudaraku, menyeluruh, universal. Dia ada untuk semua manusia, bukan hanya kelompok tertentu saja. Hanya saja Tuhan akan tidak merespon, tidak menyatakan kebaikan untuk orang-orang yang menolaknya. Tapi sepanjang semua orang mau menerima dia welcome, dia buka diri, dia menerima, dia tidak akan menolak. Kan firman Tuhan sudah bilang, Yesus berkata, apabila engkau menolak aku di hadapan sesamamu, maka di hadapan Bapakku aku akan menolak engkau. Jadi kalau kita tidak menolak, kita akan diterima. Hati-hati saudaraku, karena firman Tuhan sudah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mudah-mudahan dengan pengertian firman malam hari ini, kita bukan hanya dipanggil, tapi kita juga dipilih karena kita memiliki hikmat, memelihara hikmat, menerima hikmat. Saya pikir ini penting saudaraku. Mari kita semangat menjalani hidup ini dengan terus bersedia memiliki hikmat dari Allah. Maka itu akan memberikan kita pengertian bagaimana kita hidup secara baik. Baik untuk diri kita, baik untuk sesama kita, juga untuk Tuhan kita. Selamat berkarya dengan hikmat Allah. Saya yakin kita akan semakin diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.